halaman depan terdapat 4 kerajaan yang berdiri tegak. Masing-masing dikenal sebagai kerajaan barat, kerajaan timur, kerajaan utara, dan kerajaan selatan. Setiap kerajaan memiliki keagungan tersendiri yang menjadi ciri khas masing-masing dari 4 kerajaan tersebut. 10 tahun yang lalu, 4 kerajaan bersekutu untuk menghadapi ancaman dari seekor beruang ganas yang menghantui wilayah mereka. Beruang tersebut begitu besar dan mengerikan. Kehadirannya telah menimbulkan kekacauan dan menyebabkan korban berjatuhan. Para pemimpin keempat kerajaan bersama-sama merencanakan strategi untuk menghadapi beruang tersebut. Dengan bekerja sama, mereka berpikir dapat mengatasi ancaman ini dan melindungi rakyat mereka dari bahaya yang mengintai. Dalam pertarungan sengit melawan beruang yang ganas, Raja Barat terlihat membeku. Pandangannya tertuju pada putranya yang tercinta, Merdo, yang berada dalam bahaya maut, terancam oleh serangan mengerikan sang beruang yang mengejar dia dari belakang. Tahun lalu telah berlalu sejak peristiwa memilukan itu. Raja Barat merasa usianya sudah semakin tua dan memutuskan untuk mengadakan sayembara dalam rangka mencari penerus tahta kerajaan yang akan menjaga keutuhan dan kemakmuran kerajaan Barat. Merdo, anaknya, tidak begitu senang mendengar keputusan ayahnya tersebut. Dengan berat hati, ia mencoba untuk menghadap ayahnya dan menyampaikan ketidaksetujuan terhadap sayembara tersebut. Ayah, apa maksudmu dengan sayembara ini? Untuk apa kau mencari pewaris tahta dengan anak darahmu berlipat di depan matamu? Semuanya sudah jelas. Jelas karena kamu tidak cukup untuk menjadi Raja Barat selanjutnya. Apa? Ini tidak masuk akal. Ayah tidak akan benar-benar memilih siapapun yang memenangkan sayembara untuk menjadi seorang raja kan? Bagaimana jika mereka hanya rakyat jelata, ayah dengan kerajaan yang lain untuk menjaga tahta kerajaan? Justru itu, ayah akan mengundang 3 tetangga negara kecil kita untuk memimpin sayembara ini. Ayah, aku bingung apa yang mereka lakukan di sayembara itu. Sayembara ini dilakukan dengan cara memanah. Saya bisa memanah dengan sempurna, dia akan menjadi Raja Barat. Baiklah, lakukan nih berpartisipasi dalam sayembara itu. Ya, mau dilakukan berpartisipasi dalam sayembara itu. Ya saja, kau akan buktikan pada ayah. Cukup, boleh ruangan saya. Beberapa hari telah berlalu sejak pengumuman resmi diselenggarakannya sayembara memanah di Kerajaan Barat. Pada hari yang sudah dinantikan oleh banyak orang, 3 raja yang diundang tiba dengan penuh keyakinan, disambut dengan sorak-sorai meriah dari para hadirin yang telah berkumpul di sekitar arena. Menimbulkan keraguan dan kekecewaan di antara para penonton yang hadir. Raja Barat yang bertindak sebagai tuan rumah acara juga tidak dapat menyembunyikan rasa kekecewaannya. Namun, di tengah-tengah kekecewaan tersebut, datanglah Merdo, putra dari Raja Barat, dengan langkah yang percaya diri menuju panggung. Kehadiran Merdo menarik perhatian semua orang yang hadir. Pandangan para hadirin tertuju ke arahnya. Merdo, anak nakal itu
Sedang apa dia di sana? Selamat siang para hadirin terhormat. Perkenalkan, nama saya Merdo, putra Raja Barat. Saya di sini untuk membuktikan pada ayah saya kalau saya memiliki bakat. Diam, cukup. Merdo tidak disertakan dalam sayembara ini. Pengumuman akan dilakukan besok pagi. Suara Merdo menggelegar di antara keramaian, menyebabkan keheningan tiba-tiba di antara kerumunan penonton. Pandangan semua orang langsung tertuju kepadanya, terpaku pada sosok yang berbicara dengan begitu percaya diri. Raja Barat semakin muak dengan sorakan para hadirin yang memenuhi wilayah arena. Meskipun demikian, di balik wajahnya yang begitu geram, tergambar keraguannya dalam menangani situasi ini. Ia tahu bahwa keputusannya mungkin akan memicu reaksi lebih lanjut dari para penonton. Namun, ia juga sadar akan pentingnya menjaga otoritasnya sebagai pemimpin kerajaan. Tanpa menunggu lama, Merdo mulai bersiap untuk memanah saat penonton sedang menantang Merdo. Dengan sikap yang percaya diri, ia mengarahkan musuhnya ke target dengan penuh konsentrasi. Merdo melepaskan 6 panahnya dengan presisi yang luar biasa, mengenai target dengan akurasi yang sempurna. Cukup, Merdo, kau sudah membuat ayah malu. Kau lihat kan ayah? Tidak, kau sudah membuat ayah malu. Keluar dari sekarang. Aku sudah buang dengan muka semua gerbang pakal. Setelah kegagalan di kerajaan ini, Raja Barat menyuruh mereka beristirahat. Dan saat mereka sedang beristirahat, Raja Timur memutuskan untuk berjalan-jalan keliling istana. Saat mereka sedang berstudio, dia tidak sengaja mendengar anak nomor 3 Raja Barat berbicara tentang putranya yang wafat 10 tahun yang lalu. Hei, apa yang kalian sedang bicarakan? Juga kamu tidak ingat dengan ceritanya 10 tahun yang lalu tentang kematian putra Raja Timur? Tidak, aku tidak mengarahkan ayah saat itu. Sudahlah, beritahu saja yang terjadi kepada anak Raja Timur itu. Jadi 10 tahun yang lalu, kamu ikut melawan dua. Namun, ayah mendorong putra Raja Timur sudah diabang. Dia pun yang dimakan sudah juga. Kamu berburu sama. Setelah mendengar cerita yang ini, dan akhirnya ayah sedang langsung putra dari kerajaan Timur. Kalian ini jangan berbicara seperti itu di sini. Ini sedang ada banyak tamu, apalagi Raja Timur juga ada di sini. Setelah pengasuh kembar 3 memaharani mereka, kembar 3 dan pengasuhnya pergi menuju ruang makan. Sementara itu, Raja Timur yang sedang mengumpat mendengar omongan mereka tentang putranya. Ia terperanjat saat mengetahui bahwa putranya mati karena ulah Raja Barat. Raja Timur merasa marah dan ingin membalas dendam terhadap Raja Barat yang sudah membuat putranya kehilangan nyawa dan tidak memberitahunya. Raja Timur pun pergi keluar dari istana Kerajaan Barat untuk mendinginkan kepalanya. Saat dia berjalan lebih dalam ke perhutanan, dia bertemu dengan seorang penyihir. Aku baru tahu tentang kematian dan dilakukan. Apa yang kau bicarakan? Banyak kau bisa tahu itu. Tentu saja. Ngomong kosong. Oh ya, seperti tidak akan datang 2 kali loh. Apa aku bisa mempercayai omonganmu? Tentu saja, aku tidak pernah berbohong. Baiklah kalau begitu. Aku ikhlas dan menghadap raja musuh kita bersama aku. Berikan aku usaha untuk menghasut hidupnya. Hei, bangun apa ini? Setelah menerima ramuan dari sang penyihir, Raja Timur kembali ke istana Kerajaan Barat dan kembali untuk bergabung dengan mereka untuk makan malam.
menikmati makan malam mereka. Tetapi saat Raja Barat tidak melihat, Raja Timur menuangkan ramuan yang ia dapat dari penyihir ke makanan Raja Barat dan 3 kembarnya. Raja-raja sekalian, silakan dinikmati makan malam. Setelah Raja Barat makan makanannya, ia merasa aneh dan ia melihat tangannya berubah menjadi seperti beruang. Raja Barat pun panik dan melihat bahwa anak-anaknya juga perlahan berubah menjadi beruang. Raja-raja sekalian, saya ingin mencari udara segar di luar. Boleh? Apakah yang baik saja? Iya, kami lapar. Terima kasih. Raja Barat pun langsung menarik anak-anaknya dan membawa mereka keluar dari istana. Sialnya, saat mereka ingin kabur lewat pintu belakang, mereka sudah berubah menjadi beruang. Dan seorang pengasuh tak sengaja melihat mereka. Ada beruang, ada beruang. Apa yang terjadi? Saya baru saja melihat beruang berlari sampai di kolam anaknya. Beruang lepas, bagaimana mungkin? Mereka kemana di jalan ke sana? Jadi bisa biarkan beruang itu berkeliaran di kerajaan, kerajaan akan berbahaya. Lalu bagaimana dengan para raja? Para raja tetap dalam kerajaannya untuk keamanannya. Kau jaga pintu gerbang kerajaan ini. Baik, aku akan memanggil prajurit lainnya untuk berikan. Ayo cepat, kita harus mencari beruang terkutuk itu. Ayo. Seluruh prajurit dan pasukannya bergerak cepat meninggalkan istana untuk mengejar Raja Barat yang melarikan diri dalam wujud beruang. Duh, apa pengasuh tadi melihatku dalam wujud beruang ya? Ayah, kau di sini. Bagaimana dia tahu bahwa aku ada layangnya? Baik-baik saja kan? Tidak terluka. Ayo, kita harus pergi dari sini sebelum prajurit menemukan kita. Ayo, kita dulu. Saat mereka ingin pergi menjauh dari perbatasan hutan yang berdekatan dengan kerajaan, tiba-tiba seekor beruang lain menghalangi jalan mereka untuk pergi. Beruang besar itu terlihat begitu familiar di mata mereka dan Raja Barat. Mereka hanya terdiam membeku ketika berhadapan dengan beruang tersebut. Bukankah itu beruang yang menyerang wilayah ini 10 tahun yang lalu? Tidak, aku tidak akan pergi. Suasana begitu tegang dan dingin. Raja Barat dalam bentuk beruang dan beruang jahat itu bertatapan dengan tatapan yang penuh dengan kemarahan. Dengan nafas tersengal-sengal, Raja Barat berlari secepat mungkin. Beruang jahat terus mengejar dengan ganas. Tak peduli betapa lincah beruang, Raja Barat berusaha untuk menghindar. Dengan pandangan yang kabur, karena rasa sakit dan kelelahan, beruang
Tuan Raja Barat melihat serombongan prajurit dan para pasukannya yang mendekat. Apa kalian lihat raja? Tidak. Di mana raja itu berada ya? Awas, jangan berulang. Punya mau cepat. Dia ada bawa anakku. Tunggu. Raja apa yang kamu lakukan di sana? Tidak. Di beruang itu. Tidak. Jahat. Tidak, ini bukan beruang yang jahat. Tapi ini adalah ayah saya, Raja Barat. Dia dikutuk menjadi seekor beruang. Apa kau apa yang kau bicarakan? Sudah jelas sudah beruang. Minggirlah. Jika memang ini beruang yang jahat, kenapa dia tidak menyerang kita? Apa yang dia lakukan? Itu beruang yang jahat. Seharusnya sekarang. Apa yang dia bicarakan? Ayah saya paham kalau dialah yang menyambut nyawa anakmu. Dia sangat menyesal. Tapi dia sekarang tidak bisa berbicara denganmu. Dia sangat menyesal dan ingin minta maaf. Oke, baiklah, saya maafin. Baiklah. Namun begitu, Raja Barat mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Sebuah keajaiban pun terjadi. Raja Barat dan kedua anaknya berubah kembali menjadi manusia, dan kutukan mereka telah dicabut. Setelah kejadian tersebut, hubungan antara Kerajaan Barat dan Kerajaan Timur sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Walau Raja Barat sudah mengakui kesalahannya, sang Raja Timur tidak ingin berurusan dengan Kerajaan Barat lagi. Lalu, Raja Barat mengakui kemampuan Erdo sebagai raja dan mengangkat Erdo menjadi raja baru Kerajaan Barat. Erdo, maafkan ayah telah meremehkanmu selama ini. Sekarang ayah tahu bahwa kamu adalah Raja Barat yang sesungguhnya. Masih video, ayo masih video. Mari kita kasih. Ya, masih selesai. Enggak usah. Mari teriak, mari teriak. Awas. Asyik. Kacau, Bapak.